Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Marilah kita ucapkan terima kasih atas segala penyertaan yang Tuhan berikan, sehingga kita saat ini bisa berkumpul di rumah bersama sanak saudara, keluarga, dan teman-teman dekat kita untuk mengikuti ibadah melalui tayangan virtual. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita yaitu pengakuan dalam tindakan. Melalui tema ini, jemaat diharapkan memiliki pengakuan iman yang mewujud dalam tindakan nyata. Secara garis besar, pengakuan percaya atau beriman berarti hidup sepenuhnya bagi kepentingan Tuhan yang dipercayainya. Dan hal ini harus diwujud nyatakan dalam tindakan bersedia hidup hanya untuk kepentingan Tuhan Allah, membangun hidup bersama dengan sesama dari berbagai latar belakang yang berbeda berdasar kasih. Pertanyaannya bagi kita orang percaya, seberapa jauh kita menyatakan iman atau percaya kita? Apakah ada tindakan nyata yang kita lakukan untuk menunjukkan percaya kita itu? Untuk mengetahui dan memahami itu semua, marilah kita ikuti ibadah ini dengan seksama. Hati dan pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan Allah yang telah mengasihi kita. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian Kidung Jemaat 15, bait yang pertama, berhimpun semua. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita khususkan kebaktian kita pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang setia terhadap pekerjaan tangannya. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk, bersama-sama kita persiapkan Kidung Jemaat nomor 63.
Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Tuhan, karyamu sungguh besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita terima hukum kasih yang terambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat Tuhan, dengan mengaca pada hukum kasih ini, dosa kita di hadapan Tuhan semakin nyata, yaitu ketika kita belum bisa menjalani kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita, seraya memohon pertolongan Tuhan yang kita ungkapkan dengan nyanyian yang diambil dari Kidung Jemaat 29, Di Muka Tuhan Yesus. Betapa ingat diriku
Berita anugerah bersama-sama kita terima sebagaimana kesaksian firman Tuhan di dalam Roma pasal 9, secara khusus ayat yang ke-30 yang demikian sabdanya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Selanjutnya, petunjuk kehidupan yang baru yang bersama-sama akan kita nyatakan di dalam kita melangsungkan kehidupan yang kita jalani, sebagaimana kesaksian surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 yang demikian sabdanya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita hayati sabda Tuhan ini. Sekaligus kita nyatakan kesediaan dan kesanggupan kita untuk hidup mentaati sabdanya. Dengan bangkit berdiri kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 427, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang ketiga. Kusuka menuturkan. Dipersilakan duduk. Bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk memohon berkat Tuhan di dalam kita hendak membaca dan merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh dengan kasih setia, yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Betapapun keberadaan hidup kami, Tuhan senantiasa setia memeliharanya. Lebih-lebih yang menjadi kebutuhan iman kami.
melalui sabdamu yang kudus, yang hendak bersama-sama kami dengarkan dan kami renungkan. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami dimampukan untuk semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan permohonan kami. Amin. Firman Tuhan bersama-sama kita baca dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kita persiapkan Roma pasal 12. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian sabda Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah yang menasehatkan kamu, saya ulangi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkannya dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini, kita dimengertikan bahwa Rasul Paulus di dalam bacaan kita menyebut ada dua dasar yang tidak terpisahkan, yaitu kemurahan Allah dan kasih karunia. Kemurahan Allah dan kasih karunia ini adalah merupakan pemberian Allah bagi orang beriman.
Dengan kedua dasar tersebut Rasul Paulus dapat memberi nasihat. Dan nasihat itu bukan sekedar kata-kata, tetapi apa yang dinasihatkan itu lahir dari iman yang sekaligus juga dihayati di dalam kehidupan Rasul Paulus sendiri. Sehingga di dalam hal ini Rasul Paulus tidak hanya memberi nasihat, tetapi juga melakukan hal-hal yang dinasihatkan itu kepada jemaat. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hal ini kita sekalian menjadi mengerti juga bahwa Rasul Paulus sebagai saksi Kristus yang juga melakukan apa yang dinasihatkan kepada jemaat-jemaat, dan hal itu tampak dari cara berpikirnya, juga dari cara hidupnya menyatakan semua yang dinasihatkan kepada setiap orang percaya. Disinilah Rasul Paulus menempatkan kemurahan Allah dan kasih karunia itu sebagai dasar hidupnya. Dan kemurahan Allah ini dihayati juga sebagai pengalaman hidupnya. Rasul Paulus sangat menyadari bahwa dengan keberadaannya sebagai orang yang hidup dari golongan orang Yahudi, dari kelompok Farisi, dia mengalami di dalam sejarah perjalanan hidupnya bahwa Rasul Paulus mengalami apa yang membuat dirinya berbalik kepada Allah, dan apa yang bisa merubah dirinya, merubah sikap dan gaya hidupnya secara total. Ini hanya karena kemurahan Allah dan kasih Allah yang dialami secara langsung oleh Rasul Paulus. Seperti saya katakan di depan, Rasul Paulus sebagai orang Yahudi yang sangat fanatik dari golongan orang Farisi, kefanatikan itu dinampakkan di dalam tindakan atau perbuatan yang dianggapnya untuk melakukan kehendak Allah. Meskipun yang dilakukan yang dianggap sebagai melakukan kehendak Allah, ini sangat merugikan banyak orang. Karena yang dilakukan pada saat itu sampai tega membunuh orang-orang Kristen. Karena orang-orang Kristen dianggap menghujat Allah karena menyembah dan berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun dari anggapan yang didambakan oleh Rasul Paulus di dalam melakukan kebenaran, yang dianggapnya melakukan kebenaran dan terus-menerus untuk mencari kebenaran itu, ternyata apa yang dilakukannya itu tidak pernah mendapatkan apa yang dicarinya sebagai kebenaran. Sampai dia harus melakukan dengan fanatismenya yang sangat ekstrim dengan membunuh orang-orang Kristen. Sehingga ketika ia di tengah jalan, ketika mau menuju ke Damaskus untuk melanjutkan pengejaran dan pembunuhan terhadap para pengikut Kristus, dalam perjalanan itulah ia merasa ditobatkan oleh Yesus Kristus. Dan sejak saat itulah ia merasakan dan menemukan kebenaran yang dari Allah dan kebenaran yang sejati yang dahulu dicarinya dengan susah payah.
Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sangat menyadari akan pertobatannya. Karena dengan pertobatannya itu menjadikan dia dapat merasakan dan mengakui kemurahan dan kasih Allah. Artinya bahwa Tuhan Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat, Tuhan itu tidak membalas dengan menghukum dirinya. Betapapun pada saat itu dia pernah membunuh orang-orang Kristen. Karena itu pula maka Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-24 menyatakan kesaksiannya bahwa semua manusia termasuk dirinya itu dibenarkan dengan cuma-cuma hanya oleh karena anugerah yang dari Allah saja. Pengalaman ini yang menggugah Rasul Paulus akan kesadarannya, sekaligus yang merubah secara total gaya hidupnya, yang semula segala sesuatu di dalam kehidupannya itu didasari dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Tetapi sekarang setelah ia menjadi orang yang percaya kepada Kristus, dengan pertobatannya itu, semuanya didasarkan atas kekuatan yang dari Allah, bukan kekuatan manusia. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman Rasul Paulus yang demikian ini yang hendak dibagikan kepada setiap orang percaya, termasuk kepada saudara dan saya. Sehingga pada bacaan kita pada ayat yang pertama dan yang kedua, Rasul Paulus menasihati supaya setiap orang percaya itu melakukan ibadah yang sejati sebagai wujud iman dan tanggapan atas kemurahan dan kasih Allah. Adapun pelaksanaannya ibadah yang sejati itu dengan mempersembahkan tubuh. Artinya bahwa hidup kita orang percaya ini seutuhnya atau keseluruhan kehidupan kita ini kita tujukan bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga kita tidak terseret oleh gaya hidup duniawi. Maka di dalam hal inilah Rasul Paulus juga mengingatkan bagaimana kita harus menyatakan hidup kekristenan kita. Atau di dalam kita menyatakan kehidupan iman kita di dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani, supaya dengan kewaspadaan, dengan kehati-hatian, dengan ketaatan kita, hidup kita ini jangan sampai menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa demikian? Tuhan menghendaki melalui Rasul Paulus yang menyatakan kesaksiannya supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, karena hidup kita orang percaya ini sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup yang sudah diperbaharui sehingga supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini harus nyata di dalam pengakuan iman kita yang terwujud di dalam tindakan, di dalam perbuatan. Artinya kalau orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak percaya kepada Kristus, mereka melakukan yang tidak benar, yang tidak jujur, orang Kristen tidak melakukan yang seperti itu. Kalau di sekitar kita banyak orang melakukan kebohongan, melakukan manipulasi, melakukan
ketidakadilan, maka orang-orang yang mengaku beriman, tindakannya harus melakukan kejujuran, harus melakukan kebenaran, tidak melakukan manipulasi dan selanjutnya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu ibadah yang benar ini sangat erat kaitannya dengan hidup sehari-hari. Artinya pengakuan percaya kita ini harus terwujud di dalam kehidupan yang kita lakukan. Dengan kata lain, di dalam pengakuan kita, di mana kita mengaku percaya kepada Kristus, ungkapan seia sekata dari pengakuan iman kita itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga di dalam hal ini ketika kita menghayati bahwa pengakuan itu harus terwujud di dalam tindakan, maka sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, tindakan atau perbuatannya ini tidak menyerupai tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan kehidupan duniawi yang penuh dengan kebohongan, yang penuh dengan kecemaran. Tetapi orang yang mengaku beriman, mengaku percaya, senantiasa menjaga kekudusan di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat yang terkasih, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama memohon berkat Tuhan di dalam doa, dan nanti doa kita akhiri bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah yang penuh kasih dan rahmat, Tuhan yang senantiasa menjadi tempat bagi kami untuk berlindung, karena kami mengakui bahwa hanya Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa atas hidup dan kehidupan kami, bahkan atas kehidupan dunia ini. Kami bersyukur karena kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah Tuhan hentikan atas hidup kami, sehingga kami boleh merasakan kecukupan meski di dalam situasi yang beraneka macam
keberadaan kami masing-masing, tetapi semua Tuhan pelihara. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari pemeliharaan Allah. Ini pengakuan kami atas kemurahan dan kesetiaan Allah bagi kehidupan kami. Karena itu pula ya Tuhan, sudah menjadi kemestian bagi kami yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami menyatakan syukur kami, mengungkapkan bakti kami di dalam peribadatan yang kami jalani bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Meski kami masih tetap harus melakukannya, peribadatan ini di rumah kami masing-masing, tetapi pemeliharaan Tuhan tidak pernah Tuhan lalaikan. Karena itu pula kami tetap menyerahkan kehidupan kami, apa yang menjadi kebutuhan kami sehari-hari, kami percayakan di dalam kuasa dan pemeliharaan-Mu. Demikian juga ketika kami menghayati kemurahan dan kasih setia Allah yang terus Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga betapapun kehidupan kami yang seringkali membuat nama Tuhan dicemarkan, tetapi Tuhan yang penuh dengan pengampunan, Tuhan berkenan terus-menerus memperbaharui hidup kami. Sehingga dengan pembaharuan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami orang-orang yang mengaku percaya, Tuhan menghendaki supaya kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, di mana banyak ketidakbenaran, ketidakjujuran, ketidakadilan. Tetapi bagi kami, Tuhan kehendaki untuk terus-menerus menyatakan kebenaran, menyatakan kejujuran, menyatakan keadilan, dan kesetiaan kami mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hal itu juga kami nyatakan di dalam ketaatan kami, di dalam kami berbakti. Bapa di sorga, kami menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami, sehingga kalau di dalam peribadatan kami, meski kami jalani bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami yang Tuhan anugerahkan bagi kami masing-masing, Tuhan juga menilik keberadaan kami sekalian. Kami tetap Tuhan perkenankan untuk memohon apa yang menjadi pengharapan kami. Tuhan berikan kami semua kekuatan, kesehatan, lebih-lebih di dalam suasana pandemi COVID-19 yang masih terus merebak. Biarlah kami Tuhan kuatkan, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Demikian juga banyak orang yang ada di sekitar kami, baik mereka yang terpapar oleh virus dan dirawat di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri. Biarlah Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Demikian juga kami mohon berkat-Mu bagi para medis yang terus berjuang, melayani dan berupaya menghentikan penyebaran virus corona itu. Tuhan tolong dan Tuhan berkati kesehatan dan kekuatannya. Demikian juga setiap usaha yang ditempuh oleh pemerintahan bangsa ini di dalam mengupayakan vaksin untuk virus corona ini. Biarlah Tuhan juga memberkati apa yang menjadi usaha dari pemerintahan bangsa ini. Demikian juga kami sekalian, warga masyarakat bangsa ini,
dalam rangka untuk turut serta menghentikan penyebaran virus corona tersebut. Tolonglah kami untuk juga saling melindungi antara yang satu dengan yang lain. Bahkan di dalam kami berjaga-jaga, menjaga diri kami dengan upaya-upaya hidup bersih dan selalu menjaga kesehatan kami. Biarlah Tuhan juga memberkatinya. Ya Tuhan, masih banyak hal yang tidak kami ungkapkan, tetapi keterbatasan kami mempercayakan semua yang kan kami ungkapkan, yang tidak dapat kami sebutkan, di dalam kuasa pemeliharaan, penyertaan, dan pertolongan Roh Kudus. Sehingga semua yang menjadi pengharapan kami, Tuhan berkenan untuk memberkati dan memenuhinya. Karena itu ya Tuhan, kami percayakan hidup kami, demikian juga rasa syukur kami, ungkapan syukur yang kami nyatakan di dalam kami menghimpun persembahan kami, yang kami kumpulkan bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Biarlah juga Tuhan berkenan untuk menerima dan memberkatinya, sehingga menjadi sarana di dalam kami melangsungkan pelayanan di dalam kami bergereja. Kami serahkan kehidupan kami pada hari-hari yang akan kami lalui hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa dan syukur kami, karena Tuhan setia mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nyanyian pengutusan bersama-sama kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 426. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang keempat. Kita harus membawa berita. Bersama-sama kita mengakhiri peribadatan kita dengan bangkit berdiri, terimalah berkat Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus
menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Amin.